warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tidak masuk? Ada Bu. Siapa? 3 orang Bu. 3 orang siapa ya? Fajar, Anggun, sama Raisa Bu. Kenapa alasannya? Sakit Bu. Oh, sakit. Iya, Ya. Bu. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar tentang apa? Belum Bu. Hari ini kita akan belajar tentang nifaq dan qadar. Yang pertama tentang nifaq. Ada yang tahu nggak apa itu nifaq? Nifaq itu orang yang munafik. Jadi nifaq itu berasal dari bahasa Arab yaitu nafaqo yang berarti lubang tempat bersembunyi. Sedangkan menurut istilah nifaq itu adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan dari orang lain. Nah itu disebut dengan orang-orang munafik atau yang kita tahu itu lain di mulut, lain di hati. Menurut Ibnu Katsir, nifaq adalah orang yang keluar dari jalan kebenaran menuju jalan kesesatan. Ada kayak bermuka dua ya? Ya benar, bisa aja disebut dengan orang yang bermuka dua. Karena kan orang bermuka dua itu lain di depan, lain di belakang. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dalam firman-Nya yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang fasik. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 67. Dicatat ya anak-anak. Quran surat At-Taubah ayat 67. Lanjut ya. Lalu ada yang tahu nggak macam-macam nifaq? Nifaq ini ya terbagi menjadi 2. Yaitu yang pertama itu ada nifaq akbar dan nifaq asghar. Nifaq akbar ini adalah contohnya ya, manakala seorang itu menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikat, kepada para rasul, pada hari akhir, pada hari kiamat itu, tapi sesungguhnya dalam hatinya itu dia itu nggak percaya atau bahkan sangat mengingkarinya. Nah, itu disebut dengan nifaq akbar. Lalu yang kedua itu ada nifaq asghar. Nifaq asghar ini adalah manakala seorang itu menampakkan seluruh amal perbuatan baiknya, padahal sesungguhnya dia itu nggak seperti itu. Kayak contohnya, kalau lagi sama orang banyak, misalnya si A ini kalau sama orang banyak itu rajin sholat, rajin menabung, rajin puasa, rajin zakat gitu ya. Pokoknya sama orang lain itu semua amal baik itu dikeluarin gitu. Tapi ya faktanya dia itu nggak seperti itu. Kalau di rumah jadi nggak sholat gitu. Tapi kalau sama orang lain dia sholat, rajin gitu. Nah itu tuh. Nah itu disebut dengan nifaq asghar. Ada pertanyaan tentang nifaq asghar? Lanjut ya. Lalu ada yang tahu nggak ciri-ciri orang munafik? Kedua, Ciri-ciri orang munafik iya bukan 2 kan? Ciri-cirinya itu ada 3. Yang tahu nggak? apabila berkata Apa? pasti bohong. Ya, apabila berkata pasti dia akan berbohong. Lanjut yang 2, apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji ia Tidak menjadi. dan yang ketiga, ada yang tahu yang ketiga? Ada yang tahu? Apabila diberi amanah, ia naruh dia tidak amanah. Nah, itu adalah ciri-ciri orang munafik. Jadi tentang apa? Apabila berkata ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dia diberi amanah dia berkhianat.
sebelumnya anak-anak ibu bertanya, ada nggak yang memiliki ciri-ciri di sini? Ada teman-temannya itu? Ada. Beri nasihat ya, kayak mungkin itu perbuatan yang terbaik loh, ini tuh perbuatan tercela, kita tidak boleh seperti itu. Ya, cukup apa ya, berdoa mendoakan dia semoga nanti sifatnya ya lebih baik ya. Dan bukan hanya itu, apabila kita itu melakukan perbuatan nifaq atau perbuatan munafik ini, pasti akan memiliki dampak-dampaknya. Ada yang tahu dampak negatif dari melakukan perbuatan nifaq? Yang pertama dijauhi teman Bu. Ya, dari teman. Dampak ya. Yang pertama, dijauhi teman. Ya. Lalu yang kedua, dampaknya dihindari teman atau dijauhi tadi ya. Lalu ada lagi tidak dipercaya oleh orang lain. Lalu yang ketiga, dampaknya memutus tali silaturahmi. Nah, kalau kita udah tahu dampak negatif dari kita tuh berbuat nifaq atau berbuat munafik tadi, itu kan ada tiga. Sebenarnya banyak ya, tapi itu salah satu contohnya aja. Jadi kita tuh harus bisa menghindarinya. Cara menghindari perbuatan nifaq itu yang pertama, kita itu usahakan selalu berbuat jujur. Atau kita tuh kalau ditanya orang ya jujur aja gitu, ngapain berbohong kan. Lalu yang kedua itu apabila diberi amanah kita ya jaga amanahnya, jangan kita lukai rasa orang yang memberi kita amanah tadi. Lalu kita itu bisa dengan berkumpul dengan orang-orang soleh. Kenapa coba kita harus berkumpul dengan orang-orang soleh atau orang-orang yang baik gitu? Ada yang tahu? Karena ya ibaratnya kalau kita dekat dengan orang soleh, ya kita juga akan bertulang soleh. Kayak kita dekat sama teman yang rajin sholat aja, pasti kita jadi ikut rajin sholat kan? Ya, jadi seperti itu. Gimana anak-anak apakah bisa dipahami materi tentang ini? Lanjut ya ke materi yang kedua, yaitu tentang kodok. Ada yang tahu apa itu kodok? Marah, benar. Kodok ini marah. Kodok berasal dari bahasa Arab, yaitu kodoba yang dibu, yang artinya marah, kesal, mengamuk. Secara istilah, kodok ini adalah sifat tercela, di mana gejolak darah di dalam diri seorang itu meningkat karena perbuatan tidak pantas dari orang lain. Kodok ini terbagi menjadi dua, yaitu kodok terpuji dan kodok tercela. Ada yang tahu kodok terpuji dan kodok tercela? Kodok terpuji itu contohnya adalah dia marah kalau dia itu benar. Nah, itu disebut dengan kodok terpuji. Kalau kodok tercela, dia marahnya, tapi dia salah. Kayak ngeyel kalau kasih tahu. Nah, itu disebut dengan kodok tercela. Dicatat ya anak-anak. Nah, jika seorang itu sedang marah atau amarahnya meledak-ledak, pasti akan menimbulkan dampak negatif. Ada yang tahu dampak negatifnya? Dari kita tuh berbuat marah atau sering marah-marah. Cepat tua, betul. Lalu yang kedua, tidak ada teman. Lalu yang ketiga, ada yang tahu dampak negatif dari kita marah-marah? Kalau kita sering marah-marah, orang di samping kita jadi kesel, jadi nggak suka sama kita, bener nggak? Iya. Tidak disukai oleh orang lain. Maka dari itu, karena kita sudah tahu ya dampak negatif dari perbuatan sering marah-marah ini, sudah ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, la taghdab walakal jannah. Ada yang pernah dengar? Ada. Iya, la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagi kamu surga. Dihafalin ya anak-anak hadis ini. Lalu bagaimana sih cara kita ini agar menghindari perilaku mudah marah atau mudah emosian atau kata orang tuh? Perbanyak istighfar. Iya benar, perbanyak istighfar.
istighfar. Yang pertama itu ya, kita itu harus kalau marah nih ya, ada yang bikin kita emosi, kita itu benar istighfar, lalu bertawasul. Auzubillahi minasyaitonirrajim sambil mengusap dada. Semoga enggak marah. Lalu yang kedua tadi istighfar, betul. Lalu bisa dengan merubah posisi, misalnya kita tuh lagi marah, tapi posisinya lagi duduk berdiri ya. Kita dianjurkan untuk duduk. Nah, kalau kita duduk tapi masih marah-marah, masih emosi di kepala gitu, dianjurkan untuk berbaring atau rebahan supaya mengurangi kemarahan juga. betul, supaya kayak gini kan, kalau kita marah itu kan di otak ya, emosi darah itu sedang meningkat, jadi makanya dianjurkan untuk merubah posisi tadi. Tapi kalau merubah posisi udah tapi tetap marah-marah, langkah selanjutnya adalah berwudu. Kenapa sih kita harus berwudu? Meredamkan amarah. Iya, meredamkan amarah. Kayak api disiram air kan padam, reda. Makanya itu tuh dianjurkan untuk berwudu atau kena air lah. Ya. Lalu selanjutnya yaitu diam. Kenapa kita dianjurkan untuk diam kalau sudah marah? Supaya tidak keluar kata-kata kotor. Gimana? Supaya tidak keluar kata-kata kotor. Benar, kalau kita marah itu kan ucapan yang kita ucapkan itu menjadi tidak baik biasanya kan. Tadi terhindar dari perilaku atau berkata kotor. Benar. Dan yang terakhir itu memberi maaf kepada orang yang sudah membuat kita marah-marah tadi. Selain itu, selain memberikan maaf agar kita tidak emosi atau tidak melakukan orang yang membuat kita marah. Selain memberi maaf itu, ya kita harus ikhlas dengan apa yang dia ucapin gitu. Kalau nggak kita omongin, misalnya ada teman yang bikin kita marah, kita nggak bisa bersabar nih ya. Kita harus omongin secara baik-baik kepada dia. Aku nggak suka loh perilaku kamu yang kayak gini. Aku nggak suka loh, ya. Kita kayak ngomong sama dia, biar dia tahu juga. Berarti diberi nasihat ya? Iya, diberi nasihat sama juga kita mengkomunikasikan. Kayak aku nggak suka loh kamu kayak gini tadi. Misal dia ngomong itu jelek atau apa gitu. Aku nggak suka loh kamu kayak gini. Aku nggak suka loh. Nanti kan kita bakal tahu. Kalau responnya tetap dia tetap kayak gitu, ya sudah berarti orangnya emang seperti itu. Berarti orangnya emang tidak baik. Jadi minimal kita harus menghindari orang-orang yang seperti tadi. Gak dimusuhin tapi menghindari supaya menjaga perasaan kita. Bagaimana anak-anak, apakah sudah dimengerti materi kita hari ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oh iya, evaluasi ya. Satu orang yang mau evaluasi dari materi kita. Oh iya, Ya, tunggu. Ya, Nulia. Tentang nipak ya, Bu ya. Iya. Nipak itu terdapat dalam surat perbedaan surat At-Taubah ayat yang ke-7. Jadi kalau juga terdapat ada dua, yang pertama ada nifaq akbar yang menunjukkan keimanannya, yang kedua ada nifaq asghar menunjukkan dia tuh menunjukkan keimanannya di depan orang lain, tetapi kenyataannya tidak seperti itu gitu. Di keramaian dia akan mengerjakan sholat gitu, tetapi dia ketika sendiri dia tidak mengerjakan sholat. Terus ciri munafik, ada tiga, yaitu apabila berkata dia berbohong, kedua apabila berjanji yang mengingkari, dan yang ketiga apabila diberi amanah dia hianat. Terus dampaknya, yang pertama itu dijauhi teman, yang kedua tidak dipercaya orang lain, terus terus tali silaturahmi, terus cara menghindari nifaq itu sendiri. Yang itu kan nifaq itu sama aja kayak munafik ya, tadi pertama usaha jujur apabila berkata, terus menjaga amanah apa yang diberikan oleh orang lain. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dong. Aulia tadi mau ini katanya. Yang kedua itu ada kodok. Kodok artinya marah. Kodok itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kodok terpuji dan kodok tercela. Yang pertama kodok terpuji itu dia marah kalau benar, dan kodok tercela dia marah kalau salah. Dampak dari kodok sendiri, yang pertama cepat tua, tidak ada teman, tidak disukai oleh orang lain. Ya Bu. Tepuk tangan. Terima kasih buat kebiasaan Aulia atas evaluasi tadi. Baik, sekian materi kita pada pagi hari ini.
banyak kekurangan atau kesalahan, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.